Anakku, di mana kamu? Ada satu momen tuh, satu hari tuh maghrib, gue ingat banget tuh di kampungan gue tuh heboh gitu kan. Ibu-ibu bapak-bapak tuh ngeluarin ini alat-alat masak di panci, ember gitu, terus dipukul-pukul buat bebunyian, nimbulin suara-suara gaduh. Tersebutkanlah satu anak gitu, gue lupa namanya siapa, di deket rumah gue tuh belum pulang ke rumah. Dan dilalai ternyata sesudahnya si anak ini ditemuin di mana? Di pohon. Ada pohon gede banget. Yang secara logika nggak mungkin ada anak kecil manjat gitu loh sore-sore. Titik terendah Bang Arif Didu tuh seperti apa gitu? Gue pernah nemu momen, gue udah berkeluarga, udah punya anak ya. Gue tuh ngutang Pampers 1 ke warung buat anak gue. Segitu nggak punya duitnya gue, segitu gue nggak punya kerjaan gue. Kalau itu bisa dibilang titik terendah di hidup gue karena gue nggak mampu bahkan untuk sekedar beli Pampers 1 aja ke anak gue, ya gue ngalamin itu. La 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 la, di radio aku dengar lagu kesayanganmu Om Arif. Ku telepon ke rumahmu, sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar, dan ku katakan rindu. La 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 la. Cocok kita bikin band, Bang. Iya. Thank you, Joy. Ya, hari ini guys, gua kedatangan seorang suhu legend, di mana beliau ini terkenal juga sering disebut dengan bapak-bapak. Halo, Om Arif. Akhirnya. Makasih Om, udah mau datang ke RJL. Thank you. Akhirnya mampir Bercerita sini juga ya. pengalaman horor yang ternyata Om Arif punya pengalaman yang serem juga di tahun 90-an ya. Iya. Terus terang gue Om, kalau denger cerita zaman dulu tuh kayaknya feel-nya lebih dapet aja gitu ya nggak sih? Iya juga ya. Tapi kenapa sih Om Arif itu sering dipanggil bapak-bapak gitu? Kayaknya masih muda Om. Karena gue emang udah bapak-bapak. Umur gue tahun ini 51 deh. Udah 50-an ya? 51 gue. Harusnya udah dapat peniti emas gue. Peniti Mas apa tuh? Iya, udah umur 50 tahun. Oh. Waduh, nggak maksud ya. Om, Ya. kalau di umur 50 itu yang dipikirin apa sih gitu Om? Kadang aja gue di umur segini kan kadang suka kepikiran gitu ya. Kok gue begini gitu. Kok di umur 50 tuh apa yang dipikirin? Apa ya, lebih banyak ke yang udah lewat sih sebetulnya. Gitu, beda mungkin waktu masih gue muda dulu, ini ke depan gue mesti gimana. Kok sekarang gue udah di posisi kayak apa ya, sudahlah jalani aja gitu. Sambil sesekali nostalgia ke yang udah lewat gitu. Karena kadang kalau gue nongkrong sama bapak-bapak gitu ya, Iya. gue malah seneng gitu. Jadi dengerin cerita pengalaman dia. Nah itu salah satu ciri lu jadi bapak-bapak, nanti lu akan sering mengulang cerita yang sama. Itu aja ceritanya ya? Serius, lu coba perhatiin, ada beberapa bapak-bapak yang kayak gue udah pernah denger deh. Tapi emang udah di fase itu, mengulang cerita lamanya dia terus selalu. Nah, ini pengalaman horornya di komplek waktu tahun 90-an. Iya, 90-an tuh di waktu gue masih bareng nyokap ya. Sebelum menikah lah, masih bujang lah. Baru-baru lulus SMA itu gue, 90. Di Jakarta, Om? Di daerah Tangerang Selatan sekarang bilang. Tangsel ya? Tangsel. Waktu itu masih kebun-kebun kali ya? Masih banyak kebun-kebun, masih. Kali pertama gue pindah tahun 90 tuh masih seneng aja lah ke daerah situ karena masih adem sih. Oh, sekarang panas banget, nggak boleh ada tanah dikit, dibangun ruko. Oke, nah sebelum video dimulai, karena bapak-bapak kan identik sama tebak-tebakan ya. Aduh, tebak-tebakan lagi. Ada tebak-tebakan nih Om. Pemain bola apa yang pakai kafan? Pemain bola. Tahu nggak Om? Apa yang udah meninggal? Masih hidup. Siapa ya? Nyerah lu. Iya, siapa ya? Nyerah dia. Edison di kafanin. Wah, ya astaga. Iya.
Masih hidup tuh udah dikafanin ya. Juara berapa tuh stand up kalau kayak gitu? Juara terakhir kali Om. Waduh, iya bapak-bapak banget tuh. Oke, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Bang Arif boleh diceritain kisah horornya tuh seperti apa? Kisah horor ya. Seingat gue di hidup gue tuh dari gue kecil gue bukannya nggak percaya tapi gue sering dengar gitu. Di gue kecil itu ada 1-2 kejadian yang gue juga nganggap itu bukan horor ya. Gue dulu tinggal di daerah Senayan kan ya. Di Senopati. Sebelum jadi SCBD itu rumah gue dulu di tempat gue. Anak Senop ya? Anak Senop. Tapi tergusur. Oh, no. Gue dulu tinggal di situ. Seingat gue lagi SD lah ya. Ada satu momen tuh satu hari tuh maghrib gue ingat banget tuh di kampungan gue tuh heboh gitu kan. Kalau orang-orang dulu akan pernah ngeh ini. Ibu-ibu bapak-bapak tuh ngeluarin ini alat-alat masak di panci, ember gitu. Terus dipukul-pukul buat bebunyian, nimbulin suara-suara gaduh. Ya namanya bocah kan gue nanya ini ada apaan gitu. Itu ada dia tersebutkan lah satu anak gitu, gue lupa namanya siapa, di deket rumah gue tuh belum pulang ke rumah. Jadi orang tuanya panik. Nah, pola pikir orang dulu kan gitu. Wah ini anak pasti disembunyiin sama apa sih, maksudnya dari dunia lain lah gitu istilahnya ya. Nah, gue jadi bocah ya ikut-ikut aja ngeliatnya apa rame gitu. Dan dilalai ternyata sesudahnya si anak ini ditemuin di mana? Di pohon. Ada pohon gede banget. Yang secara logika nggak mungkin ada anak kecil manjat gitu loh sore-sore. Palingnya gitu aja tuh. Dulu ada mitos-mitos di kampungan gitu apa kalung wewe istilahnya. Yang suka nyulikin anak gitu. Dan itu juga yang akhirnya dijadiin, makanya gue setengah percaya setengah enggak. Itu yang dijadiin alasan untuk orang tua manggil anak-anaknya pulang. Maghrib nanti kalau nggak diculik kalung wewe gitu. Saat itu gempar tuh? Wah gempar banget. Yang saya ingat gue kampung gue tuh keluar semua bawa alat-alat masak, panci lah, ember gitu. Itu paling kalau sepemahaman gue soal horor itu aja sama di kampungan gue juga tuh ada yang tetangga gue tuh ada yang suka mancing. Ini kayaknya masih di era-era yang sama 80-an lah ya gue SD itu. Nah sekali waktu rumahnya rame nih. Gue inget masih deket-deket sesudah asar lah ya mereka pulang mancing tuh. Ini rame di depan rumahnya, standar udah sama lah. Bocah-bocah kan pengen tahu tuh biasanya. Nah, sepenglihatan gue dan sependengaran gue yang gue inget tuh, itu tetangga gue tuh lagi nggaruk lantai rumahnya. Dan ada yang aneh menurut gue itu adalah suara yang keluar dari dia itu, ini harimau. Kayak harimau beneran gitu? Iya, kayak harimau beneran. Kalau lagi acting nggak mungkin lah ya gitu kan. Zaman dulu mana ada sih, buat apa kepentingan. Zaman dulu juga gitu. belum ada sound YouTube ya? Belum ada sound YouTube gitu kan. Pen viral, belum kenal kata viral. Nah, gue akhirnya ngikutin tuh, ini kenapa gitu. Jadi ternyata dia pulang mancing, terus tiba-tiba perilakunya jadi begitu. Akhirnya didatengin ada guru ngaji lah di situ. Terus ditanya ini dia kenapa, sebelum ini ngapain. Terus keluarganya nyeritain dia pulang mancing gitu. Oh mancing. Pulang mancing bawa sesuatu nggak? Ya ikan dong ya kan, maksudnya dapat ikan nggak gitu. Akhirnya diambil tuh baskom tempat dia naruh ikan hasil mancing. Ada ini, ya udah. Pulangin ke tempat dia mancing. Akhirnya ada satu tetangga gue mulangin dia ke tempat dia mancing. Sesudahnya ya udah selesai begitu aja. Dia jatuh pingsan, abis itu dia sadar udah. Ya paling horor-horor kecil gue ya begitu. Gitu paling yang gue alamin ya kayak gitu. Tapi bocah kan gue, kebetulan kali gitu. Ya seru-seruan aja. Seru-seruan aja gitu. Nah ini yang seremnya justru pas di komplek nyokap. Tangsel itu ya? Iya nyokap. Jadi zaman gue, ya pun itu juga gue sampai detik ini masih ya unda-undi ya dalam artian apa bener itu kejadian horornya gitu kan. Jadi di tahun 90-an tuh kami akhirnya pindah ke daerah Tangsel. Gue masih bujang tuh sama nyokap lah gitu, tinggal di rumah nyokap. Nah ini rumah nyokap ini, bayangin gini, ini rumah nyokap, kanannya itu ada lapangan, kirinya rumah nyokap tuh ada 2 kafling kosong, yang mana itu belukarnya banyak gitu ya. Di depannya ada rumah yang lebih besar dari rumah nyokap gue dan kosong. Belakangnya berjarak sama tetangga kami gitu ya.
Nah ini kalau dengar dari orang-orang yang udah nempatin di situ lebih dulu, nah mereka bilang kalau rumah nyokap gue itu kan kosong lama ya, dan itu serem katanya. Tapi ya gue standar lah, gue tuh orangnya bukan yang pemberani. Kalaupun denger yang begitu atau ngadepin yang serem, ya gue mah pasrah aja lah. Gue mendingan ketemu setan, bukan takabur daripada ketemu orang jahat. Kalau ketemu setan menurut gue, kalau gue kuat gue lawan, kalau enggak gue pingsan, kan gitu doang kan. Beda sama orang jahat. Jadi dan selama kami tinggal di situ nggak ada kejadian yang emang bener-bener horor. Paling kalau ada yang ini nih. Sekali waktu gue lagi nonton TV, inget gue lagi keluarga gue udah tidur nih, nyokap tidur, kakak gue di ruang TV. Ya bayangin, ini ada ruangan TV, nah ini ada jendela, ini agak banyak. Nah ini pintu masuk rumah kami nih ya, ada jendela juga. Lagi asik-asik nonton TV, tiba-tiba ada bunyi suara bambu nih. Gantungan bambu yang dari Bali tuh, yang kalau ketiup angin bunyi, dia bunyi nih. Terus pikir gue, angin gitu kan. Karena dia akan berbunyi kalau ketiup angin nih bandulnya. Sekali gue cuekin. Terus bunyi lagi 2 kali. Angin gitu. Sampai akhirnya yang ketiga kali, dia bunyi lagi, cuma bernada. Jadi bayangin, dia nggak yang sekedar ketiup angin kelenteng. Dia nggak kayak tung gitu kan. Terus pikir gue ini, seberapa kencang sih anginnya pikir gue. Tadi gue bilang kan ini TV, ini jendela kan. Di samping rumah nyokap gue ada sisa satu, ada pohon-pohon kan. Terus gue ngecek nih, gue buka gitu. Untuk mastiin ada angin apa enggak gitu kan. Terus gue, ini pohonnya diem, berarti nggak ada angin dong. Tapi ini masih bunyi nih, kuntang. Apa anginnya dari sana pikir gue. Akhirnya gue bergerak ke arah pintu masuk rumah kami kan. Sampai kan jendela tuh. Gue buka nih tirainya. Itu gue yang sekaget karena ngeliat bandul itu kayak ada yang lagi mainin tapi nggak ada orangnya, makanya bernada tuntang gitu. Sementara pohon di sekitar itu diem. Jadilah gue kabur ke kamar, udah gue tidur. Tapi gue orangnya selalu gitu, coba apa namanya? Pakai logika. Enggak, itu bukan apa-apa pikir gue gitu. Itu mungkin aja ada angin gitu, angin yang nggak sengaja ke arah situ. Dan anginnya yang nggak berpola, jadi ya sebunyi-bunyinya itu aja. Gue orangnya selalu begitu, kalau ketemu hal yang aneh ya sudahlah. Terus ada hal yang gue nggak bisa terangin ketika ada mbak yang di rumah nyokap nih suka bantu setrika ya. Jadi tuh rumah nyokap nih ada rumah bangunan utama, di sisinya ini ada pavilion 2 terpisah gitu ya. Nah si mbak ini suka bantuin nyetrika. Sekali waktu tuh kami maghrib ya, udah masuk maghrib sih. Kami lagi di ruang tengah nih. Si mbak ini lagi nyetrika di belakang nih. Nah lagi nggak lama tiba-tiba dia lari ke dalam rumah sambil nangis, sambil megangin pipinya. Terus gue bingung kan, kenapa lo mbak? Saya ada yang gampar. Apaan sih ada yang gampar? Terus dia buka tangannya, ini cetakan tangan merah. Terus gue gini kan, kalau dia gampar mukanya sendiri kan nggak mungkin kan. Emang lagi ngapain gue bilang gitu. Saya lagi nyetrika sambil denger radio, sambil ikut nyanyi gitu. Terus gue gini, apa mungkin kalaupun ada penunggu rumah nyokap gue ini terganggu kali ya. Makanya dia digampar. Nah gue sekali lagi ini apa? Gue gak bisa nerangin. Nah akhirnya besoknya gue tuh minta berhenti. Karena segitu traumanya tuh sama kejadian itu. Dia juga nggak tahu siapa yang gampar gitu. Dia nggak tahu. Dia bilang ini lagi nyetrika, toto ada yang pak gitu. Jadi dia ngerasa sakit di sini, dia tutup, dia lari ke ruang tengah kami kan. Terus pas dia buka gini, ini cetakan tangan, gue ngeliat banget merah. Itu ya paling kalau di rumah nyokap itu. Sama, nah ini anehnya di komplek nyokap gue itu katanya sih emang komplek lama ya. Dulunya itu bekas sawah, bekas rawa, bekas kebun-kebun. Jadi kalau orang dulu akan bilang gitu kan. Iya, soalnya kan zaman dulu film Sidul aja kan masih banyak kebun-kebun. Rimbun, iya rimbun. Nah, sekarang kan udah nggak rumah semua. Iya, rumah semua. Nah, ada satu kejadian di rumah, jadi ada di kompleks itu beda blok sama rumah nyokap gue ya. Jadi ada satu rumah nih, di tempat kami biasa nongkrong. Ada sekali waktu si kakak pemilik rumah ini, temen gue ini kakaknya mau keluar kota.
Jadilah dia nyuruh, udah lu nginep sini aja. Sekalian jagain rumah gua, dia bilang. Ayo udah deh gitu kan. Seingat gua berdua teman gua gitu. Malam lagi gua masih begadang lah di dalam rumah nih. Lagi ngobrol ya. Ini jadi rumahnya gua nongkrong tuh di kamar depan. Jadi misalnya di kamar depannya nih pintu masuk rumahnya, itu arah dapur kan. Jadi gue lagi duduk ngobrol sama temen gue di pintu kamar depan ini. Ekor mata gue akan bisa nangkep gerakan di dapur ini kan. Ngobrol tiba-tiba gue, kok kayak nggak ada sesuatu gitu kan. Yang kayak nyuruh nengok gitu kan. Gue ngobrol tiba-tiba nengok. Gue kaget dong ada orang ternyata di situ di dapur. Karena mindset gue adalah gue di situ nungguin rumah kakaknya temen gue. Wah berarti ada orang masuk di rumah. Sekelebatan yang gue lihat ada cewek di dapur. Dia lagi diri ngeliat ke arah gue nih. Itu jelas banget rambutnya panjang, pakai dress, itu warnanya merah muda pupus gitu. Terus gue langsung narik temen gue dong. Ada orang, begitu gue liat udah gak ada dong. Jadi sebentar sekelebat gue nengok ke temen gue, begitu gue nengok lagi itu udah gak ada tuh. Apaan kata temen gue, karena dia gak ngeliat ya. Gue tarik ke dapur, ada orang masuk gue. Jadilah kami nih lari nih ke dapur nih. Ke dapur gue cari, jadi bentuknya gini. Ini ada pintu yang ke arah dapur, kami masuk dan kami bisa belok ke sana lagi, itu ada toilet. Di ujung tuh ada tangga yang menuju jemur. Kita masuk. Loh kok nggak ada? Terus temen gue gini, nggak ada kali, lu salah lihat kali. Enggak, gue yakin banget gitu kan. Akhirnya gue belok di kamar mandi nih, jangan-jangan pikir gue. Gue liat emang agak kebuka sedikit sih. Saking takutnya gue nganggap itu maling atau apa, padahal kan cewek ya. Gue tendang di pintunya, gitu. Kosong. Wah, iya lu ngaco kali gitu kan. Enggak, ntar dulu. Dia lari ke tangga kali pikir gue. Kami naik ke tangga nih. Cuma itu ditutup ternyata di atas dan digembok dari dalam. Secara logika nggak mungkin dong dia kabur lewat situ dan ngembok pintunya dari dalam. Udah nih gue sadar kan. Apa iya gue halu ya? Nah, udah deh. Tapi takut gue mulai keluar nih. Udah jadinya gue ngajak temen gue. Udah kita di teras aja yuk. Udah gue sampai pagi di teras karena gue takut kan. Karena gue gini di benak gue gini. Itu bukan orang ya? Itu orang, tapi kemana? Kalau bukan orang itu apa gitu kan? Nah makanya sesudah si yang punya rumah pulang gitu, besokannya tuh. Terus dia nanya ke gue, gimana dulu aman? Aman mas. Cuma kemarin nggak tahu itu apa ya mas. Terus dia ketawa nih, senyum nih yang punya rumah. Lu ngeliat apa? Iya, saya pikir kemarin ada orang di belakang. Oh, cewek. Gue kaget dong. Iya mas, cewek. Rambutnya panjang. Gue kan belum deskripsikan yang gue lihat kan. Iya mas. Oh, pakai gaun ini ya, merah muda pupus. Kok lu tahu mas? Lu beruntung ketemu yang begitu. Maksud lu apaan mas? Gue bilang. Jadi menurut dia nih ya, ada dua bentuk di rumah itu. Satu yang nggak semenakutkan itu ngeliat si yang cewek rambut panjang. Yang satu tuh bentuknya pocong tengkorak gitu. Karena dia waktu kali pertama pindah ke rumah itu, dia cerita akhirnya, waktu gue lagi tidur nih, terus kita kan kalau lagi tidur di ranjang yang agak gede, terus tiba-tiba ada yang ikut tidur di sebelah kan kita berasa tuh. Terus dia bilang gue lagi tidur, tuh ada yang tidur di samping gue. Begitu gue nengok, dia ngeliat bentukan yang kedua itu yang pocong tengkorak itu. Ada pocong tengkorak bang? Dia bilang, jadi dia ada dua bentuk di situ. Nah menurut dia gue beruntung karena ngelihat yang bentukan satunya lagi. Ya tapi gue masih, gue ngelihat. Tapi kalau di match-matchin sama cerita dia bahwa dia ngeliat, kok sama gitu. Padahal Bang Arif belum tahu sebelumnya. Gue nggak tahu, karena kan dia nggak cerita gitu. Tapi itu posisinya jauh dari rumahnya Bang Arif? Jauh, itu beda blok lah. Tapi masih satu komplek? Masih satu komplek. Okay. Ini emang komplek epic lah menurut gue ya, zaman gue bujang. Karena ini ada satu lagi, ini beda blok lagi.
Ini jadi tempat tongkrongan kami juga waktu gue bujang gitu ya. Jadi ada kejadian gini. Kalau sore kan dulu suka main bola nih kita nih. Nah selesai main bola biasa kita pulang, mandi, bla, terus balik ke rumah teman gue nih yang satu ini. Bukan rumah yang tadi gue nginep ya. Nah, biasa nongkrong di situ tuh. Entah kenapa hari itu gue pulang, mandi, terus gue bergegas mau nongkrong aja gitu ya. Nyampe lah gue ke rumah teman gue itu yang tempat tongkrongan kami. Sementara teman-teman gue yang lain belum pada datang. Udah nih gue nungguin tuh dari abis jam 7-an lah, abis Isya gue nyampe tuh santai-santai. Gue iseng nonton TV. Gue inget banget itu jam 9-an. Sambil tiduran. Akhirnya gue ketiduran. Gitu, gue ketiduran nih. Jadi bayangin, ini ruang TV-nya dia, ini TV. Ini kamar temen gue, suami istri pemilik rumah ini. Nah, ini dapur, terus ada kaca gede gitu kan. Gue nonton nih, karena mungkin abis main bola ya, gue rebahan aja sambil nonton. Tertidurlah gue. Seingat gue sebelum gue tidur jam 9-an. Kalau lagi tidur gue tuh lasak kan, orang lasak apa ya? Yang sebentar pindah gitu kan. Nah gue lagi tidur, gue mau ini ganti posisi tidur gitu. Kok berat gitu, kok nggak bisa pikir gue gitu. Gue seberusaha yang gue bisa, kok nggak bisa. Akhirnya gue terbangun lah. Begitu gue ngeliat gini, ini ada sosok gede banget, setinggi eternity, segini lah ya tingginya, 3,5-4 meter. Gede banget, yang rambutnya turun gini. Terus yang sampai sekarang nih gue masih inget muka dia yang menyeringai ke arah gue dan tangannya dia begini ke ini gue. Gue bangun tidur kan, hitungan gue gini, jadi apa enggak? Gue nggak ngeliat ini gitu. Gue coba mainin logika gue, enggak ini bukan apa-apa. Gue merem, gue melihat kok masih ada gitu, dan badan gue masih ketahan. So akhirnya saking ngerinya itu seringaiannya, gue merem kan. Gue baca sebisa yang gue bisa baca. Sampai akhirnya entah berapa lama, gue ngerasa itu gue bisa lepaskan. Terus gue lihat nggak ada, gue duduk nih. Ini gue udah keringetan. Terus gue ngeliat jam, baru jam 10 kurang dong. Berarti gue tidur sesingkat itu dong kalau untuk gue lelap. Cuma gue pakai logika gue gini, enggak itu tadi gue mimpi, gue lagi capek. Jadi mimpi gue aneh. Toh gue belum lama tidur gue, pikir gue gitu. Tapi ya udahlah. Terus ini rumah udah sepi. Terus gue liat pintu keluar, ternyata udah ditutup, horden udah ditutup. Temen gue berarti udah di kamarnya sama istrinya kan. Berarti nggak ada anak-anak nih di sini, pikir gue. Nggak ada teman-teman gue maksudnya. Udah gue cabut deh, gue gedor nih. Temen gue keluar kan, apaan sih lo ngagetin? Itu minta kunci pintu, gue mau pulang. Terus temen gue gini, lu kenapa? Nggak apa-apa gue. Enggak kenapa, gue keringetan menurut dia. Besokannya dia akhirnya, gue tuh keringetan menurut dia, itu basah. Enggak, gue keluar. Akhirnya gue udah bukain pintu, gue keluar. Gue baru berani main ke rumahnya lagi 2 hari berikutnya, dan itu pun siang. Setelah gue cek dulu ada siapa, oh ada anak-anak. Abah gue baru ke situ siang. Gue main ke sana, nah temen gue nanya dong, lu waktu itu kenapa kemarin gitu kan? Aduh gimana cerita nggak ya? Gue mau cerita takut gue dibilang ngibul, takut nakutin temen gue. Udah cerita aja. Wah gimana? Terus temen gue gini, kenapa ya? Ketemu juga ya? Hah? Maksud lu apaan? Udah cerita aja. Gue ceritain lah itu kejadiannya kan. Terus temen gue ketawa. Ya udah, berarti lu juga ditemuin kan? Ya lu kan sering nongkrong sini, berarti dia mau kenal. Itu emang bener ada, gue bilang. Ya bukan lu doang kali, itu anak-anak juga. Jadilah gue akhirnya nanya ke yang lain yang suka Gimana nongkrong. kata sosoknya bang? Apa? Sosok hantunya yang lain lihat. Ya ini macam-macam ternyata. Kan gue ceritain yang nemuin gue tuh, yang nahan badan gue begini. Oh iya ada. Cuma ada beberapa bentuk lagi ternyata. Jadilah gue nanya temen gue yang suka nongkrong situ kan. Yang menurut temen gue yang punya rumah nih juga ngalamin gue tanya. Jadi ada satu temen gue di posisi yang sama tempat gue tidur, dia lagi nonton TV nih. Tadi kan gue bilang nih kamar temen gue nih, kamar tidurnya. Ini dapur yang ada jendela gede gitu. Jadi siapapun yang mau ke dapur
harus ngelewatin depan ini dong, TV. Jadi kita akan lihat siapa yang melintas gitu. Nah temen gue cerita, nah gue waktu itu gue lagi nonton nih, ini kata temen gue. Tiba-tiba di ekor mata dia ada yang lewat nih. Terus dia nengok, yang di dapur nih kaca kan. Oh ini istrinya temen gue, di dapur lewat. Terus dia nonton lagi. Nggak lama, pintu kamar ini kebuka. Krek. Istrinya temen gue keluar dari sini. Terus temen gue gini, "Hah? Lu bukannya di dapur tadi?" Istrinya temen gue mungkin udah tahu kali ya. Ada yang penuh yang suka nyerupain. Wah ngaco lu, kurang tidur kali lu, gitu. Itu satu. Terus ada jadi di teras rumah ini, rumah temen gue ini ada kursi goyang. Di pojokan rumah itu ada, apa sih bilangnya, gerombyong rokok. Itu apa, orang yang jual rokok tuh yang kayak gerombyong, apa sih bilangnya? Pegang asongan? Bukan asongan sih, kayak gerobak gitu lah ya. Oh. Yang ininya dibuka gitu, yang kalau malam dia tutup, dia tidur di situ. Nah di pojokan itu ada. Nah temen gue suka kasihan ngeliat si mas-mas ini. Kalau malam kan situ sempit. Akhirnya ditawarin, lu tidur di teras aja sini. Lu gelar apa kek, ya kan lega. Sekalian lu nungguin rumah gue. Nah orang ini mau. Tidur di situ lah tuh, berapa malam tidur. Sampai akhirnya temen gue nggak nemuin si mas-mas ini. Kok dia nggak tidur di sini gitu kan. Ya udahlah, besokannya ditanya. Kok nggak tidur situ lagi sih gitu. Budi singkat gue namanya. Bud, kok nggak tidur situ lagi? Nggak mas, saya di Grombyong aja deh. Tapi yang mukanya yang ragu-ragu gitu. Kenapa? Dan akhirnya dia cerita. Dia kan jadi tidur di teras itu kan di samping si kursi goyang itu. Kursi goyang kan taruh di teras. Satu malam dia lagi tidur, tiba-tiba dia denger si kursi goyang itu bunyi. Krek gitu. Pikir dia yang punya rumah nih lagi begadang kali ya gitu. Dia tidur, ini tetap bunyi, dia penasaran dong. Pas dia ngeliat, itu ada nenek-nenek katanya lagi di kursi goyang ini sambil ngeliatin dia. Padahal kan nggak ada neneknya teman gue di situ, nggak ada orang tua di situ. Itu pagar rumahnya itu yang setinggi itu tuh dia lompatin ya malam itu. Jadi menurut gue, kalaupun ini horor, kayaknya enggak deh, gue cabut. Tapi kalaupun gue anggap enggak, ada beberapa kejadian di rumah itu gitu loh. Tapi yang tadi yang kadang itu kalau sosok menyerupai itu lebih serem sih kadang kalau menurut gue ya bang ya. Iyalah, karena temen gue tanya, lu waktu itu gimana? Ya gue kaget sekaget-kagetnya kan, karena barusan ngeliat melintas di dapur. Terus tiba-tiba keluar dari sini gitu. Gue pernah ada juga nih Bang Arif. Jadi kisah, jadi dia pekerja gitu lah. Nah, dia itu biasanya datang pagi, 5:30 tuh udah datang gitu. Nah, ketika dia lagi di musola gitu, nah biasanya ada tukang sapu, mereka itu sholat duha bareng gitu. Oh, iya, sering ngobrol lah. Nah, udah berapa waktu nih si pekerja ini nggak lihat tukang sapunya mana ya? Oh gitu. Sampai di satu hari dia masuk lagi, tukang sapunya lagi sholat gitu. Nah akhirnya tukang sapunya keluar gitu. Nah terus setelah selesai itu dia ngobrol sama warung kan. Tumben saya baru lihat lagi nih bapak sapu gitu kan. Tadi sholat kata dia. Bapak sapu yang mana kata dia? Yang biasa bu, si bapak ini gitu kan, si Fulan. Loh kan udah meninggal 3 minggu yang lalu kata dia. Nah di situ dia nggak percaya kan. Loh orang tadi saya jelas banget gitu, merinding gitu. Nah itu apakah dia pengen nyampein pesan gitu ya? Iya. Maksudnya ya udah bagus loh sholat duha dulu jangan ditinggalin apa gimana gitu ya. Iya, gue sering juga dengar beberapa kisah maksudnya. Udah ada yang meninggal tapi ada orang yang ketemu gitu. Makanya begitu dong. Masa iya lo ketemu soalnya kan udah meninggal. Sering banget gitu. Maksudnya emang entah ya kalaupun ini bener bahwa ternyata ada cerita-cerita yang soal menyerupai ini kali ya. Iya, korin lah ya. Korin ya, iya istilahnya korin gitu. Iya paling gue gitu ya horor gue. Tapi yang paling epic dan ini sih bukan horor ya, ini mah lucu menurut gue. Jadi gini. Jadi guys, ada kabar baik buat lu semua nih yang suka galau, yang suka bingung nih ngabisin waktu kayak gimana. Buku kedua gua udah terbit sekarang. Setelah kemarin bestseller tuh yang hilang dalam Betapaan Semeru, sekarang judulnya buku kedua gua adalah Pengantin Setan. Kisah ini tuh dulu sempat viral ya, ada seseorang yang dinikahi jin selama belasan tahun dan baru ketahuan belakangan ketika
Dia itu ternyata udah punya keluarga di masing-masing alamnya. Ada juga kisah pemandi jenazah, terus juga supir ambulans, terus juga satpam basement. Pokoknya kisah-kisah horor yang ketika kalian baca itu akan jadi merinding. Ini masih pre-order tapi kalian bisa dapat banyak bonus. Misalnya harganya tuh diskon. Jadi 85.000 ini cuman ada di pre-order. Kalau kalian nggak beli sekarang nanti diskonnya itu udah hilang dan harganya normal kembali. Terus yang kedua, kalian bisa beli gampang banget, semuanya tinggal online. Ada di Shopee, Tokped, Gramedia.com. Linknya ada di bawah. Terus juga bakal dapat bonus menarik, dapat kompor tapi beli sendiri-sendiri. Enggak. Pokoknya ada bonus menarik deh kalau kalian beli pre-order yang ini. Langsung aja sampai ketinggalan karena pre-order ini terbatas. Jadi cuman berapa ratus doang. Cepat-cepat dia dapat karena nanti harganya bakal normal lagi. Linknya ada di bawah. Tadi gue cerita ada yang rumah tempat gue nunggu kan, disuruh nginep di situ. Nah ini di sebelahnya persis. Jadi waktu itu nggak tahu nih, mungkin teman-teman gue yang nonton pasti akan ketawa nih. Karena yang ngalamin bukan gue doang, seinget gue berlima. Karena kan beberapa kisah mistis horor itu untuk lebih dari satu orang, misalnya bertiga atau berempat, penglihatan pendengarannya kan beda-beda katanya kan gitu. Jadi keabsahannya diraguin. Tapi ini gue berlima persis gue denger hal yang sama, ngelihat kejadian yang sama. Jadi gini, ini ada satu rumah, ini rumorsnya udah beredar di komplek kan, komplek nyokap gue ini. Sampai akhirnya punya namanya Setan Ketok. Terus kita, ya namanya gue masih nongkrong, masih tolol lah istilahnya. Kita buat bercandaan, Setan Ketok apaan? Setan namu gitu kan. Sampai akhirnya itu santer banget gitu, dan kita nggak peduli gitu. Pun kita nongkrong di depan rumah tempat TKP-nya nih. Sampai akhirnya sekali waktu, ini udah almarhum bokapnya temen gue keluar gitu kan. Negor kami nih yang lagi nongkrong, nah berlima tuh gue. Ngobrol, terus temen gue iseng kan. Om, emang bener tuh om, di dalam ada setan ketok? Oh iya, ayo mas kalau mau lihat. Terus kita gini kan, ayo lihat gak ya? Ya udah deh sekalian pembuktian. Kan selama ini rumor saja tuh orang-orang itu setan ketok. Yaudah, akhirnya masuklah kami berlima nih. Ini kalau gue ceritain rumahnya ini emang agak adem sih karena si bokap ini suka koleksi barang-barang antik. Jadi kami masuk, belok ke kanan, ini bangunan rumahnya, belok ke kanan, masuk ke satu pintu. Jadi kami harus melewati satu ruangan yang mana itu banyak ornamen-ornamen antik. Dan lewat situ tuh kayak lu nggak akan nyaman lah ada di situ. Lu kayaknya bonyok pengen bergegas pergi dari ruangan itu karena adem banget. Pikir gue cuma, ya sekali lagi gue sok mainin logika. Oh ini karena lembab aja, karena jendelanya nggak ada gitu. Nah kami lewati nih, sampai belok, akhirnya nemuin satu ruangan, misalnya kayak gini nih. Kami masuk dari situ ya, masuk. Nah ruangan ini dijadiin dua. Pengertian adalah di tengah-tengahnya ditaruhin lemari sebagai sekat. Ngerti nggak? Ditaruhin lemari gitu kan. Biar bisa ditaruh dua kasur gitu. Jadi si lemari ini di antara dua kasur ini. Buat adiknya teman gue tidur di situ sebagai kamar mereka. Kami masuk nih. Masuk, di mana gitu kan. Dengan kesotoyan kami gitu. Di sini nih gitu kan. Nih ditunjuk lemari ini. Setan ketok di lemari, apaan sih gitu kan. Apaan sih gitu kan. Terus, harusnya setan lemari dong. Iya, makanya kok jadi setan ketok bukan setan lemari. Terus begitu kami masuk, nih dari ruangan ini masuk, kami ngeliat tempat tidur, kami ngeliat lemari ini tapi punggungnya. Jadi laci-laci pintu-pintu itu di arah sana, ngerti gak? Jadi kami harus belok ke sini, ngelewatin lemarinya. Kita akan ngeliat nih si laci-laci segala macam. Hal pertama yang kami lakukan ini jadi kayak lagi tur tempat mistis. Kesini dulu mas gitu, ke depan. Nih periksa dulu. Apa yang diperiksa sih om? Ya lihat aja nih, udah saya kosongin. Terus kita ngeliat kan, barang udah nggak ada. Anak lacinya bahkan udah dikeluarin. Terus kita ngeliat kan, oh iya kosong. Kami kembali lagi ke sini nih, ke balik tempat tidur yang ada punggungan itu. Terus kita duduk di situ kan. Ayo mana? Dipanggil lah adiknya temen gua nih. Orang pertama yang nemuin si
yang akhirnya disebut setan ketok. Ayo Fer, gitu, namanya Ferdi nih. Mana? Kita mau tahu gitu. Oh iya sebentar. Yang dilakuin apa sama si adiknya temen gue nih? Dia ngetok gini nih, kelihatan nggak sih? Segini nih. Segini suaranya. Punggungan lemarinya digini sama dia. Segitu suaranya. Terus kita ngeliatin kan. Dengan kekonyolan kami gini. Ini mah dia yang ngetok. Dia setan ketoknya gitu kan. Terus ketok. Terus, nah ini yang mulai kami lebih konsen fokus ke dia nih. Karena dia pas ngetok itu dia ngomongin. Assalamualaikum Umi, tak. Ada temen yang mau kenalan boleh nggak? Tak gitu. Terus kita diem kan, hening, nungguin. Terus dicoba lagi udah. Tak. Assalamualaikum Umi, ada temen yang mau kenalan boleh nggak? Tak. Terus kita mulai gini. Kena kita mah bohong gitu kan. Udah cabut yuk gitu. Nah di saat kami udah, nih cabut atau stay nih. Penasaran kan udah terlanjur kan. Tiba-tiba dong lemarinya bunyi. Sekenceng ini, seingat gue nih. Jadi kami denger semua kan. Terus kita diem nih. Terus lihat-lihatan. Lu denger gak? Iya. Fer coba lagi Fer. Ketok lagi sama dia. Assalamualaikum Umi, boleh gak? Digituin kan. Terus nyaut. Tak gitu. Iya denger. Terus gini kita. Paling cicak kali gitu kan. Cicak itu kan suka mainin ekornya kan. Cicak kali. Ya udah periksa aja lagi gitu. Muter lagi kami nih ke depan lemari nih. Meriksain lagi kan. Nggak ada satu binatang pun gitu. Maksudnya nggak ada yang punya kemungkinan untuk nimbulin bunyi tadi gitu. Kalaupun cicaknya nggak ada. Kalaupun ada, nggak mungkin sekenceng itu gitu. Apa iya ya? Muter lagi kami. Sudah nih, denger. Ayo lagi Fer lagi. Diketok kan. Terus kita penasaran nih. Terus cara berkomunikasinya gimana lo? Tak tok gitu kan. Jadilah, nah buat orang-orang dulu pasti tahu nih ada nama kuis siapa dia dulu. Lu tau nggak? Siapa berani tahu? Enggak ya. Jadi gini, dulu di TVRI, tontonan gue TVRI dulu. Ada kuis siapa dia. Jadi ada tamu misteri guest yang ini ya? Ya misteri guest di dalam tirai gitu. Siapa dia? Iya udah. Itu. Bolehkah aku? Ya itu. Jadi ada panelis akan nebak profesi si misteri guestnya ini karena ditutupin. Si panelisnya ini akan ngelemparin pertanyaan kayak gini misalnya. Apakah Anda bekerja di dalam ruangan? Nah si misteri guest ini nggak boleh nyaut, tapi dia akan nimbulin suara. Kalau iya sekali, kalau tidak 2 kali. Gitu. Jadi misalnya, apakah Anda bekerja dalam ruangan? Misalnya dia security parkir gitu. Dia akan gini kan? Tidak. Gitu. Tapi tanpa kata tidaknya. Apa iya kita mikir gitu kan? Oke, terus lu taunya itu Umi gimana? Akhirnya dia cerita nih proses dia berkenalan sama si sumber tok-tok ini gitu. Karena kejadian gini, awalnya dia cerita. Dia tidur di punggungan lemari ini kan. Tiap kali dia tertidur di jam azan misalnya. Tiap kali azan. Itu lemari akan bunyi tok, tok gitu. Subuh gitu, tok, tok. Jadi dia akan terbangun gitu, nyari suara apa. Makanya lemarinya dikosongin. Tapi tetap bunyi. Sampai akhirnya dia penasaran. Ini apa gitu. Jadi sekali waktu begitu dia lagi tidur, terus tiba-tiba ditok gitu, dia bangun. Ditok gitu nama dia. Jadi berbalas tok, tok, tok. Tok, dari sana juga tok. Ya. Akhirnya dia inget itu. Kalau iya sekali, kalau enggak 2 kali ya. Tok gitu. Berarti iya. Ini adiknya temen gue rasa sih dia pemberani lah. Yang denger begitu dia nggak lari, nggak apa. Akhirnya diajak komunikasi. Makanya dia gini, ini cewek apa cowok ya? Ini cowok ya? Tok, tok. Berarti cewek. Oh cewek, tok. Terus gitu. Sampai akhirnya dia tahu rangkumannya adalah si penghasil suara ini adalah makhluk berumur 300-an tahun lebih. Ngakunya dari Mekah. Mintanya dipanggil Umi. Kami ketawa kan, kenapa nggak dipanggil ses apa tante gitu kan gitu Pak. Karena udah nggak, bukan hal yang menyeramkan buat kami gitu. Nah, gitu akhirnya kita nanya kan, ini boleh nggak kita ngobrol? Boleh katanya. Ya udah. Dari tadinya ngerasa ini bohong, terus kita mulai yakin
Jadi fun, nanya aja, nanya macam-macam. Sampai akhirnya temen gue iseng, seingat gue nih, dia nanya gini, apakah Umi pernah memenangkan Piala Citra gitu? Terus kita ketawa kan, lu apa sebenarnya? Itu yang tiba-tiba bikin kami akhirnya tunggang langgang. Itu lemari kayak yang, lu bayangin di sebelah sana tuh ada 3 orang lah lagi dorong gini lemari. Dia begini, jadilah kami kabur. Dari tadinya, begitu ngeliat itu jadi takutnya datang lagi. Kami kabur nih. Itu gerak sendiri? Gerak. Kan kami ngeliat gak ada orang di sana. Gak ada siapa. Berlima lihat semua itu? Berlima ngeliat. Makanya kalau lah dibilang ini halu, nggak mungkin dong berlima halu gitu. Dan ini salah satu peristiwa yang di hidup gue yang sampai detik ini gue, itu apa ya? Kalaupun dibilang hal yang mustahil yang gue cuma ngarang atau, tapi 4 teman gue ini ngeliat gitu. Nah jadilah begitu lemari itu dibrak-brak gitu, bro. Kami kabur nih. Kabur lah ruangan itu lagi yang tadi dingin itu kabur. Begitu mau keluar pagar rumahnya, papasan nama 3 bapak-bapak pengajian. Jadi rumors ini udah segitu nyebarnya. Wah gitu, tabrak. Kalian mau kemana gitu? Di situ Pak, yang setan ketok. Nah, bapak-bapak ini datang emang untuk itu juga. Jadi mereka mau begini, udahlah yang begini jangan dijadiin desas-desus yang jadinya kayak obrolan kosong yang nggak penting gitu kan. Soalnya bapak-bapak itu gini, ini kalian ngapain sih? Udah yang begini ini bohong bla bla gitu kan. Pak kita baru ngelihat Pak, kita baru, udah bohong. Kita cabut, bapak-bapak itu masuk kan. Terus kita nungguin di depan rumah kan, tempat kami nongkrong tuh, nungguin. Dan sekian, gue lupa berapa lama, bapak-bapak bertiga keluar lagi. Terus nyamperin kita, sini. Udah ya kalian ya, berhenti di sini ceritain. Tadi kami masuk ke dalam nggak ada apa-apa. Jadi jangan sebar yang bohong lagi. Terus kita bingung kan. Bohong di mana sih orang barusan kita lihat. Jadi ternyata bapak-bapak itu masuk dengan ini yang sama. Cara yang kami pakai tadi. Nggak nongol suara itu. Jadi buat bapak-bapak itu, ini bohong gitu. Ya sudah, menurut kami sih kalau bapak bilang bohong ya udah kami ngelihat tapi itu tadi apa gitu. Dan yang pergi akhirnya. Ternyata ada satu temen gue tuh punya, nyebutnya apa sih? Bukan guru ngaji lah kalau guru ngaji. Ada dia sedikit belajar soal yang hal mistis gini. Nah gurunya ini dikabarin sama dia. Dia ada cerita gini-gini kejadian gini. Oh gitu. Ya udah, boleh kesana nggak gue minta izin sama yang punya rumah gitu ya. Ternyata dikasih. Datanglah dia ke situ, tapi tanpa kami ya. Kami udah nggak berani masuk nih. Dia ke dalam. Dilalat ternyata apa? Setelah diritualin sama dia dapat keris, segini keris. Ada keris. Jadi disampaikan ke bokapnya temen gue gini, Pak inget gak pernah punya ini gitu. Oh iya saya dulu pernah dikasih. Jadi ceritanya itu sih, kalaupun benar ya, penghuni keris ini karena gak dirawat, mental keluar. Dan ngelihat adiknya temen gue. Kalau menurut si guru spiritual ini dia naksir sama adiknya temen gue ini. Setelah ngobrol, menurut dia diskusi sama si makhluk penghuni ini. Dia naksir sama si anak ini. Anak ini akan gue kasih apapun yang dia mau. Dengan syarat dia gak kawin sama yang lain. Udah, tapi entah gimana dia bersikeras nih si guru spiritual. Gak bisa dong, ini beda alam bla bla bla. Akhirnya dibawa ke situ Pak saya yang bawa ya saya rawatin. Akhirnya dibawa lah. Jadi sampai akhirnya entah 2 tahun 3 tahun ya kami melupakan itu. Karena kan akhirnya rumor itu hilang aja gitu. Sampai akhirnya ada. Ini kami masih nongkrong di depan rumah ini nih. Akhirnya kita begitu ketemu temen lagi ngobrol. Terus keinget cerita itu kan. Itu yang dulu gimana ya? Akhirnya gitu. Nah teman gue yang punya guru spiritual ngomong, oh iya kemarinan gue dikabarin ternyata si keris yang dibawa itu mentah lagi, hilang lagi. Setelah si guru ini nyari tahu dia balik lagi si Umi ini ke rumah yang lama, terus bawa anak 2. Dan semenjak itu kami nggak nongkrong situ lagi.
gitu Om. Cuma ya kalau itu dibilang horor, gue gak ngeliat penampakan ya. Tapi gue ngeliat aktivitasnya gitu. Kayak poltergeist gitu. Iya, kalau gue bilang ini bohong, masa iya gue berlima bohong? Kan gitu. Jadi gue udah lama ya, maksudnya gak ketemu temen gue. Tapi kalau pernah ketemu, gue paling, setan ketok gimana? Oh, buat ketahuan aja. Tapi kami udah gak berani lagi nyamperin daerah situ. Makanya karena suka ngajakin main kuis itu tadi ya. Ya nggak ngerti juga gue, kan itu kan dicari taunya sama adanya temen gue, cara berkomunikasinya. Mungkin maksudnya bukan siapa dia kali Om, tok-tok wow kan. Wah, bisa jadi. Ya untungnya ngetok itu ya, bukan mencet bel rumah. Kan pusing, ting tong, berisik banget. Beda lagi kuisnya itu. Aduh ya gitu lah Om cerita gue. Family 100 ting-tong. Nah, ting tong. Ya. Nah, seru banget Bang. Minum dulu Bang. Awas aja Bang. Ini apa sih? Air biasa. Oh, itu tempat minum. Gue pikir buat yang ini nyetak nasi di warung Padang, bukan ya? Iya nih, soalnya belum ada sponsor nih minuman nih. Oh gitu aja dong, ye. RJL nih. Iya nih. Pakai batok begini ya. Pakai batok. Bang Arif, kalau bicara horor gitu ya, kan kalau di KBBI itu sesuatu yang mengerikan gitu. Sesuatu yang mengerikan, iya. Nah, selain hantu gitu ya, pernah ada nggak sih Bang? Maksudnya buat kita-kita yang junior nih belajar gitu ya. Aja ya junior. Karena dalam hidup itu kan kadang kita di atas, bisa di titik terendah gitu. Titik terendah Bang Arif Didu tuh seperti apa gitu? Gua. Iya, semua orang pasti ada. Kalau yang dibilang roda, kehidupan itu seperti roda berputar tuh, kayaknya ada benernya juga deh. Tapi terserah ya, karena ya gue ngalamin kan di perjalanan hidup gue pernah dibawa, pernah ngerasain enak. Gitu. Kalau lu tanya titik terendah, terserah. Lu bayangin aja. Gue pernah nemu momen, gue udah berkeluarga, udah punya anak ya. Gue tuh ngutang Pampers 1 ke warung buat anak gue. Segitu nggak punya duitnya gue, segitu gue nggak punya kerjaan gue. Ya kalau itu bisa dibilang titik terendah di hidup gue karena gue nggak mampu bahkan untuk sekedar beli Pampers 1 aja ke anak gue, ya gue ngalamin itu. Gue sampai ke warung, gue ngutang 1 Pampers demi anak gue malam-malam nggak kedinginan seandainya popoknya basah. Pernah gue ngalamin itu. Kok di luar itu pada akhirnya gue rasanya gimana Bang? Lu ngebayang sih mesti berhutang ke orang yang gak lu kenal kan, itu warung kan. Ke temen kita masih bisa nekat lah ya, kenal lah, siapa tahu lah dia ada rasa pertemanan, iba karena pertemanan terus minjem. Ini warung yang gue gak kenal, gue mesti datang nungguin. Oh masih ada yang beli, ya udah gue tungguin. Segitu malunya gue. Ini gue sebelum ke dunia stand up ya, maksudnya kerjaan gue masih serabutan. Sampai akhirnya nungguin pembeli itu keluar, habis aku masuk. Lu nggak berharap sih nggak ada yang ngalamin ini. Kalaupun ada ya sudah, kita satu rasa. Gue mesti ngutang 1 Pampers. Orang yang sampai kaget. Dia pikir 1 renceng. Dia pikir gue mau beli. Mas 1 aja mas, 1 ini. Kalau Pampers yang lu pernah lihat itu di warung tuh ada yang saset-saset gitu kan, 1 renceng kayak kopi gitu. Nah gue 1 aja buat malam ini gue. Hah? Ngutang Pampers 1. Pikir gue gak dikasih. Tapi inilah pasti ada. Mungkin ini proses hidup gue. Seberapa lu ketika lu emang pengen nyebutnya apa sih? Ini ada hikmahnya pasti. Karena semua kejadian menurut gue di umur gue yang sekarang, semua kejadian, semua masalah yang turun ke kita tuh bukannya karena tidak ada maksud. Pasti ada sesuatu maksud, ada hikmah gitu kan. Ketika kita bisa melewati itu baru tuh kepikiran. Ternyata dulu kita dikasih ini nih supaya kuat atau gimana gitu. Kan pilihannya ada 2. Ketika lu bisa melewatinya, lu kan jadi kuat. Ketika lu nggak melewati, lu mati, udah gitu aja. Mati macam-macam ya. Karena lu kan dikasih akal, dikasih pikiran. Ini kenapa ya gue sampai harus ngutang Pampers? Bahkan orangnya aja kaget, 1 gitu. Akhirnya apalah, gue dikasih 1 renceng. Gue bukan dikasih ya, dipinjemin lah. Beras tuh 2 liter sih, sama telur sekilo. Malah dikasih banyak. Serius, gue orangnya sampai sekarang gue masih ketemu. Ini, gue nggak tahu dia nonton RJA gitu. Katanya, Om lu malaikat, lu bukan manusia menurut. Karena gue bingung kan. Karena nggak kenal. Nggak kenal, gue sampai gini. Mas sorry mas, saya nggak ada duit. Kalau
saya mesti besok bayar beras, telur sama ini serenjeng, saya nggak ada. Saya satu aja buat mami. Terus dia gini tuh. Ya logika aja. Lu beli satu saset aja lu nggak ada duit. Pasti lu nggak punya makanan. Orang perut lapar nggak bisa mikir. Udah nih bawa aja. Lagi punya bayi kan, istrinya nyusuin kan. Ibu nyusuin lapar, nggak ada susunya, udah bawa aja. Saya pernah lebih pahit dari ini deh. Coba. Gue ini malaikat nih ya. Akhirnya dengan, ya gue ngembang dong, mau nangis dong. Ya Allah, ketemu manusia gitu. Akhirnya gue pulang, gue masak nasi, gue goreng terus. Bini gue, itu ada duit? Enggak, gue diutangin. Gue ngutang sebanyak ini. Mereka ngasih utangannya gitu. Sampai sekarang gue masih ketemu orangnya. Gue kalau ketemu gue bilang, wah, lu tuh malaikat gue dulu. Udah lupain aja deh bang. Kita kadang nggak tahu yang terjadi besok. Apa yang terjadi? Saya cuma pengen jadi manusia yang tiap hari jadi lebih baik gitu. Saya bisa ngasihnya itu ya ngasihnya itu. Karena nggak ada jaminan saya tidak ada di posisi emas. Waktu itu dia ngomong gitu. Berharap aja Tuhan kasih pertolongan melalui manusia lain. Coba. Ini baru gue merinding banget, Bang. Serius? Orang kan mana tahu ngeliat gue di titik ini gitu kan. Gue keliling dagang makanan sebelum ke dunia hiburan ini. Masuk ke dunia hiburan ya, stand up, film segala macam. Tapi ya udah, gue cuma gini. Oh, gue harus bersyukur nih. Gue udah dikasih enak hidup gue dikasih susah. Susah menurut kita ternyata. Lu gak boleh ngomong susah. Lu dikasih masalah, lu mestinya harus seneng. Kenapa? Lu pasti langsung inget Tuhan lu. Iya bener. Lu diingetin, lu dikasih kesempatan untuk nginget Tuhan lu. Lu harusnya bersyukur dong. Iya. Kalau itu manusiawi banget ketika lu lagi berkelimpahan kan lu suka asoy sendiri kan. Gitu sih menurut gua. Nih makanya gue kalau nongkrong sama bapak-bapak suka nih gue dapat Gitu ya? jangan banyak bang. Kalau di tongkrongan gitu juga, misalnya bapak-bapak nih kita dengerin ceritanya, itu berharga banget loh. Bener. Iya kalau gua kan cuma gini, yang seinget gua itu nyokap gua tuh, ya Allah itu dia suka ngingetin gue. Ya udah sebaik-baiknya manusia kan Nabi pernah bilang juga, kamu nih kalau datang ke satu lingkungan, ke satu pertemanan baru, ke tempat apapun, usahain tempat atau lingkungan itu senang karena lu datang, nyaman gitu. Lebih penting lagi kalau lu ada gunanya buat manusia lain. Atau kalaupun lu belum ada gunanya buat manusia lain, satu, jangan ngerugiin manusia lain, titik. Udah itu doang. Makanya di umur segini gue baru, iya juga ya. Ya udah gue bisa kasih apa sih, makanya gue doyan ngobrol. Doyan bikin orang ketawa segala macam. Nggak apa-apa. Kan yang cerita temen gue, bukan lo. Ini yang bisa gue lakuin. Gimana caranya orang gak sakit hati karena kedatangan gue, keberadaan gue di deket dia, itu doang. Tapi bener gak sih bang? Ini kalau dari gue ya, gue itu kan dulu sebenarnya zaman sekolah gitu suka ngelawak gitu bang. Iya. Nah karena sebetulnya kita itu kayak kesepian gitu ya, kayak ada rasa pedih yang kita rasain, tapi lari kita tuh ya nggak kemana-mana ngelawak aja gitu ya. Persis. Biar rame gitu ya. Iya bisa. Nah itu lu rasain juga? Iyalah. Dan ini bukan rahasia umum atau mungkin buat yang belum tahu ya. Komedian itu adalah salah satu jenis manusia, salah satu bentukan manusia yang paling depresi. Ngeri gak sih? Jadi salah satu bentuk penyalurannya dia itu adalah berkomedi. Buat ngerilis apa yang dia rasa. Kalau dibalikin sama hal-hal yang gue pegang tadi tuh. Punya guna buat orang lain. Nggak ngerugiin orang lain. Ya minimal kalau gue ngajak ketawa, ya sedikit lah ngelupain. Kalaupun gue nggak punya solusi, ya udah kita ketawain bareng. Lu pernah kejadian apa sih? Oh gue juga gitu. Makanya gue seneng banget berstand up, salah satunya itu kan ngomongin keresahan. Dan yang nonton, yang ketawa itu kan biasanya yang relate. Orang-orang yang mungkin ngalamin hal yang sama dengan yang gue alamin. Atau dia ketawa juga karena ngerasa lebih beruntung dari si penampil. Bener, itu doang. Makanya ya udah komedian tuh gitu. Salah satu cara ngerilisnya itu. Karena yang menyedihkan adalah komedian kesepian, itu kan ngeri banget. Tapi ya sudah, gue pernah ngelewatin fase itu, ya sudah. Tapi gue tuh sekarang kayak gini bang, kayak dulu tuh kalau ngelawak pede gitu ya.
kalau sekarang gitu kadang mau di setiap video gitu ya, kayak wah kayaknya gue udah nggak selucu dulu dah gitu. Lu ada kayak gitu juga nggak sih mana? Dulu di awal pernah ya. Gitu ya? Karena apa? Gue ya, terserah mau diperdebatkan apa nggak. Gue pernah di momen itu ketika ada sekali dua tuh yang miss gitu, gagal. Setelah gue cerita ternyata karena gue emang berniat melucu, berniat melawak. Jadi sekali dua jadinya miss. Sekarang gue ubah niat gue pengen ngobrol. Oke. Gue pengen ngobrol. Lu butuh temen ngobrol? Ada gue nih. Yuk, dah. Jadi ekspektasi jangan lucu gitu. Iya. Ya, mungkin knowledge gue juga ya. Gue kayak harus berguru sama lu nih bang. Bisa. Ya, katanya netizen lu mau ngapain sih? Mau bikin apa sih? Terus malah belajarnya ke pelawak. Jadi kayak itu doang. Jadi ya itu tadi lah berusaha. Kalau gue sekarang di umur gue. Tahun ini gue 51 gue. Alhamdulillah. Ya semoga lu sehat selalu lah ya. Amin, lu juga semua sehat. Maksudnya di titik ini gue udah ya itu aja lah jalan itu. Gimana caranya gue punya guna buat yang lain gitu. Karena makanya nyebelin banget tuh denger pohon yang tidak berbuah itu adalah pohon yang kayak sia-sia gitu. Kayak kita aja. Kita punya ilmu, kita punya kebisaan terus nggak ada efeknya buat orang lain, buat apa? Itu kan nanti jadi beban kita nanti katanya gitu. Oke deh Bang Arif ya. Nih makasih banget ya. Ternyata selain horor tadi ada banyak pelajaran yang kita bukan pelajaran sih, gue coba berbagi aja apa yang sudah gue lewatin. Karena kan waktu umur lah ya, banyaknya umur yang udah gue dapet itu kan bedain dengan lu yang mungkin umur lu di bawah gue. Gue udah ngejalanin banyak hal gitu. Yang pernah gue lewatin, ya gue cuma mau berbagi aja. Belum tentu juga yang gue pikir itu cocok dengan orang lain. Tapi gue berharapnya sih sedikit banyak cuma mau berbagi, yuk semangat gitu. Karena jangan ratapin hidup lo. Yang penting adalah lu syukuri hidup lu gitu. Gitu aja. Ya makanya nanti kalau ketemu sama pocong tengkorak, wah nggak mau gue. disyukuri bang, jadi konten kan. Oke, makasih Bang Arif ya. Thank you, udah datang ya. Thank you udah diundang. Sukses selalu ya. Lu juga sukses sehat-sehat. Amin. Ya itu dia guys, episode kali ini ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.